Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Bu Ima, apa kabar? Alhamdulillah, saya cukup baik, Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Iya, Di sore ini kita berjumpa lagi ya Bu. Setelah kemarin agenda cukup banyak ya Bu. betul Hari betul. ini, hari ini hari apa ya Bu? Hari se- Hari Senin. Udah lupa ya. Udah Kayaknya lupa Bu. hari, Bu. Iya, iya. Hari aja kita udah lupa ya Bu. Saking Betul. banyaknya permasalahan atau bagaimana ini Bu ya? Ya, baik Ibu ya. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan coaching ya, untuk mengatasi masalah yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching ini memberikan manfaat untuk kita. Mudah-mudahan Amin. kita dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Yang saya ingin tanyakan ya Bu, di sini tujuan dari Bu Ima di sini dalam coaching ini seperti apa? Jadi gini ya Bu ya, saya itu ingin mengembangkan keterampilan saya ya Bu ya dalam membuat pembelajaran matematika itu menjadi lebih menarik dan menghibur gitu ya bagi siswa, sehingga mereka itu tidak lagi merasa bahwa matematika itu sulit dan membosankan gitu. Ya seperti itu Bu. Baik Bu. Kemudian ukuran keberhasilan yang Bu Ima inginkan di pertemuan coaching ini seperti apa? Ukuran keberhasilannya ya ketika tingkat keterlibatan dan antusiasme siswa dalam pembelajaran matematika itu sudah terlihat ya Bu ya, serta perasaan mereka terhadap pelajaran matematika ini sangat senang gitu. Jadi nanti ketika saya memberikan post test gitu ya, atau meminta umpan balik dari mereka, melakukan refleksi, maka mereka akan 90% gitu menyatakan matematika itu menyenangkan. Seperti itu Bu. Saya bisa menangkap ya Bu, tujuan Ibu tadi itu mengembangkan keterampilan dalam pembelajaran matematika ya, sehingga menarik dan menyenangkan. Apa yang membuat Bu Ima merasa pembelajaran yang dilakukan Bu Ima itu belum menarik gitu Bu? Belum asyik, belum menyenangkan? Jadi gini ya Bu ya, ketika saya memberikan penjelasan konsep matematika gitu ya, saya merasa sulit untuk menjaga perhatian siswa gitu. Kadang di awal-awal tuh ya mereka antusias gitu ya, tapi kesananya mereka malah bercanda gitu, asik sendiri gitu. Mungkin hanya yang full time dari awal sampai akhir itu hadir di sana gitu, jiwa dan raganya itu hanya beberapa saja Bu gitu. Jadi saya pikir bahwa kayaknya saya ini belum bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu buat anak-anak gitu. Dan beberapa dari mereka kelihatan banget gitu bosennya gitu dan nggak tertariknya gitu. Saya bisa memaklumi ya apa yang Bu Ima hadapi ya Bu. Karena saya juga merasakan Bu. Kemudian di sini hambatan yang menghadang ke tujuan awal tadi ya, yang apa tadi itu, keterampilan dalam membuat pembelajaran yang matematika yang menyenangkan dan asyik itu. Di sini kira-kira hambatannya apa Bu, dan seberapa besar hambatan itu berpengaruh terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya. Saya rasa ya Bu, hambatan utamanya itu kurangnya variasi ya Bu ya dalam metode pengajaran gitu ya yang saya lakukan gitu. Saya ingin sekali mencoba pendekatan yang lebih kreatif gitu ya, dan interaktif kayak ketika saya lihat di YouTube itu Bu gitu. Nah, saya juga nggak tahu itu yang dilakukan oleh orang lain, praktik baik itu apakah settingan atau betulan gitu. Saya pingin kayak gitu anak-anaknya antusias gitu ya. Tadi itu hambatannya seperti itu ya Bu. Biar lebih enak itu kita ganti kata hambatannya menjadi tantangan gitu ya Bu.
Oh iya, Iya, setuju Bu. iya. Itu semua adalah tantangan bagi saya. Iya, Ibu ya. Saya yakin ya selama ini pembelajaran yang dilakukan Bu Ima itu sudah mengarah pada keterampilan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Namun di sini yang saya tangkap itu sebenarnya tingkat kepuasan ya. Tingkat kepuasan dari Bu Ima itu sendiri yang merasa belum puas akan metode yang diterapkan. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul Bu. Kira ya, Bu, bagaimana gitu rencana dari Bu Ima untuk atau misalkan strategi untuk mewujudkan tujuan yang tadi? Saya sih, ya setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini gitu ya, kemudian ada sebelumnya juga sudah belajar dari PMM gitu, yaitu bahwa dalam kurikulum Merdeka itu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, meskipun belum sepenuhnya saya terapkan, tapi saya yakin kalau misalnya pembelajaran berdiferensiasi itu diterapkan secara konsisten, kemudian dilakukan secara terus-menerus gitu ya oleh guru gitu ya, maka itu akan berhasil gitu, anak-anak akan menyenangkan, itu saya yakin gitu. Tapi di lapangan itu menurut saya itu belum berhasil gitu. Iya. Tadi teh ada berapa itu ya Bu? Berapa strategi betul dari PMM ya? Banyak ya. Yang menjadi prioritas atau strategi dari rencana aksi tersebut, misalkan yang diprioritaskan sama Ibu sekarang itu untuk mencapai tujuan itu. Ya, saya sih untuk mengemas pembelajaran yang asik dan menyenangkan, tentunya saya harus memastikan gitu bahwa setiap pembelajaran itu menyenangkan dan adanya keterlibatan siswa gitu Bu, itu. Dan langkah awalnya ini mungkin saya harus mencari referensi yang banyak ya Bu ya, gitu ya, baik dari PMM, dari teman-teman sejawat, dari YouTube, dari sebagainya gitu. Pokoknya saya harus open mind, harus mengosongkan gelas pikiran saya agar saya mau belajar gitu. Bagaimana caranya agar saya dapat mewujudkan kelas yang sangat menyenangkan seperti itu. Bagus sekali ya Ibu ya. Kemudian untuk tadi kan Ibu sudah menyampaikan beberapa strategi. Sekarang komitmen ya Bu. Komitmen dari strategi yang Ibu lakukan itu seperti apa gitu ke depannya? Supaya bisa diterapkan seperti itu. Ya, tentunya saya harus berkomitmen ya Bu ya untuk menerapkan rencana ini dengan konsisten gitu ya. Karena sesuatu hal yang sehebat apapun rencana ya Bu ya, kalau memang tidak diterapkan secara konsisten itu ya tidak akan terlihat keberhasilannya gitu. Saya tidak akan menganggap bahwa ketika saya belum berhasil itu berarti saya gagal gitu. Tapi mungkin saya belum berhasil dalam merefleksikan ketidakberhasilan tersebut seperti itu. Nah, oleh karena itu saya juga tentunya tidak lepas dari dukungan dari rekan guru ya dan kepala sekolah gitu. Jadi seharusnya saya pun selalu meminta umpan balik atau meminta umpan balik dari beliau-beliau, dari rekan guru maupun kepala sekolah untuk saya jadikan refleksi seperti itu Bu. Baik Bu, sepertinya Bu Ima itu sudah menemukan ya Bu jawaban dari tujuan yang Ibu inginkan gitu dalam coaching ini. Ternyata Bu Ima sendiri sudah memiliki kekuatan-kekuatan itu, sudah memiliki potensi-potensi itu. Hanya tinggal mempraktekkan ya Bu, memolesnya sedikit. Betul Bu. Iya Bu. Untuk tindak lanjut coaching hari ini seperti apa Bu maunya? Ketika saya memiliki sebuah rencana ya, saya ingin rencana ini gitu ya diketahui oleh
rekan-rekan dan teman sejawat gitu. Ketika saya memiliki suatu inovasi dan saya pikir itu penting, maka saya akan memberitahukannya gitu kepada rekan-rekan, juga kepada kepala sekolah agar mereka dapat mendukung apa yang saya impikan gitu, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya rasa sudah cukup ya, Bu. Ibu sudah menemukan jawabannya untuk sesi coaching kali ini. Terima kasih ya, Bu Ima, atas waktunya. Masya Allah, Bu, hanya kamu. Iya. Semoga sesi tindak lanjut berikutnya saya mendapatkan kabar gembira ya, Bu, dari Ibu. Iya. Baik, Dapat baik. kabar gembira, Ibu sudah melakukan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Oke, siap. Nanti saya akan memberi kabar ya kepada Bu Ade Iya, ya. iya, Bu. Gembira gitu bahwa saya sukses menerapkan strategi ini gitu ya. Impian-impian saya ini gitu ya kepada Ibu bahwa saya sudah berhasil menerapkannya gitu ya. Iya, Ibu. Dan Yang mungkin kita berbagi pengalaman mungkin ya yang saya. Iya, Bu. Untuk refleksinya, Bu, bagaimana setelah mengikuti sesi coaching ini, Bu? Kayaknya berasa lebih semangat ya, Bu ya. Iya. Lega gitu rasanya, kemudian rasanya semangat, kemudian yang tadinya mungkin motivasi itu ada di 70 meningkat jadi 99. Yang satunya lagi apa ya? Yang 1%-nya lagi itu rasa lelah mungkin ya, Bu ya. Iya. Besok masih hari Selasa ya, Bu. Betul. Aduh, saya kira ini sudah hari Sabtu. Terima kasih, Bu, atas coaching kali ini. Semoga Baik, terima kasih Bu Ade. Semoga membawa berkah dan manfaat ya, Bu, bagi kita semua. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Selamat sore menuju petang, Bu Ade. Ini saya masih di kantor. Belum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, belum pulang, Ibu? Belum. Biasa memburu jaringan kalau di rumah tidak ada. Kirain jadi kuncen. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan coaching ya, Bu ya. Iya. Ini sungguhan loh, Bu. Iya, Bu. Oke. Baik, Ibu dalam keadaan sehat kan? Dalam keadaan gembira? Hati tenang? Alhamdulillah, Ibu. Oke, baik. Mungkin biar lebih tenang, kita bisa bersama-sama tarik napas 5 detik. Inhale. Exhale. Ya. Bagaimana? Apakah lebih tenang, Ibu, dari sebelumnya? Alhamdulillah, Ibu. Oke. Alhamdulillah kita diberikan nafas gratis ya, Bu ya, oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Baik, Bu Ade. Iya, Ibu. Iya. Jadi pada kesempatan coaching ini saya ingin tahu nih ya, tujuan Bu Ade kira-kira apa nih pada sesi coaching ini? Iya, pada sesi coaching ini saya berharap ya, mendapatkan solusi gitu, dari pandangan yang mengubah pandangan murid-murid saya terhadap matematika. Saya ingin mereka itu melihat bahwa matematika itu sebuah pelajaran yang bisa dipahami oleh mereka, yang menarik, ya, bukan pelajaran yang seram gitu, yang menakutkan ataupun sebuah kesulitan seperti itu. Iya. Baik, Bu Ade, saya sangat paham sekali ya, karena kebetulan saya juga guru matematika gitu ya. Jadi saya paham betul apa yang dirasakan Bu Ade gitu ya. Memang tantangan ini membuat kita lebih menantang juga ya. Iya, Ibu. Situasi tersebut. Apakah Bu Ade punya tujuan spesifik gitu terkait dengan paradigma ini yang ingin kita capai gitu ya? Langkah pertamanya pengen apa sih? Iya. Saya rasa gini, Bu ya, banyak sekali ya siswa memang mayoritas gitu. Kalau misalkan dari 100% di kelas itu 60% lah, 60 enggak terlalu mayoritas juga ya. 60% itu mengalami kesulitan
dalam materi gitu. Iya, Terutama kan saya mengajar di SMK ya Bu. Jadi tingkat kalau dalam matematika itu kan materinya itu bersaling berhubungan ya antara materi satu sama lain. Misalkan sebelum pangkat harus tahu kali dulu, sebelum logaritma harus tahu pangkat dulu. Nah, betul. iya. Sedangkan yang saya hadapi itu ketika misalkan kelas 10 langsung mengajarkan pangkat, akar dan logaritma seperti itu Bu. Sedangkan anak-anak itu masih banyak yang belum paham tentang perkalian. Iya. Jadi dasar apa namanya? Dasar pengetahuan dasar tentang matematikanya yang masih kurang gitu Bu ya. Sehingga sebenarnya bukan mereka tidak mampu, tapi mereka sudah menjudge sendiri gitu bahwa matematika itu sulit gitu dan menakutkan gitu. Bahkan ketika memasuki awal pembelajaran baru, ketika ditanya suka ada tes wawancara juga, ketika pelajaran apa yang tidak disukai, mereka mengatakan bahwa matematika lah pelajaran yang tidak disukai gitu. Dan itu merupakan sebuah tantangan gitu ya Bu bagi saya sebagai guru matematika. Kenapa tidak disukainya itu di mana gitu seperti itu. Iya, baik. Masya Allah, berarti Bu Ade sudah bisa mengidentifikasi tersendiri ya apa yang menjadi masalah gitu ya Bu ya dalam apa yang menjadi penyebab gitu ya anak-anak bisa tidak tertarik dan takut gitu ya. Betul sekali yang Bu Ade katakan. Nah, Bu Ade, kira-kira nih ya Bu ya, apa sih yang aspek khusus gitu yang menyebabkan selain yang tadi, karena kemampuan dasar mereka yang memang belum yang belum matang gitu ya. Ada lagi nggak selain itu Bu Ade? Mungkin dari segi bukan kemungkinan lagi, tapi memang itu kenyataannya. Selain dari siswa sebagai konsumennya, juga di sini guru ya sebagai fasilitator siswanya. Dari guru itu tersendiri kompetensi keterampilan guru dalam melakukan proses pembelajaran mungkin masih belum menyenangkan ya, sehingga banyak murid menganggap bahwa matematika itu menakutkan karena mungkin dari sosok gurunya sendiri seram seperti itu Bu. Mungkin banyak gitu ya. Dan selain itu mungkin dari tadi ya, kalau misalkan pemahaman matematika itu yang sulit, mungkin cara penyampaian, metode yang digunakan guru juga belum menyentuh terhadap keunikan-keunikan yang dimiliki murid. Iya. Ya baik, terima kasih Bu Ade atas penjelasannya ya. Berarti sekarang tentunya Bu Ade pasti tahu ya rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Ade nih ke depannya gitu ya. Bagaimana cara memulai proses mengubah pandangan siswa gitu ya terhadap matematika, atau mungkin dengan pendekatan atau strategi pembelajaran yang menurut Bu Ade ampuh gitu. Yang menurut saya ampuh itu pendekatan kontekstual ya Bu. Ini pendekatannya kenapa? Karena misalkan gini, ketika anak-anak ditanya misalkan 100 dibagi 4 mahuleng gitu Bu, mikir tarik ya. Tapi ketika ibu punya uang 100.000 untuk 4 orang, berapa asik 25.000 sewa nih, cepet gitu ya Bu. Ya. Ketika kita kaitkan dengan masalah sehari-hari, ya, anak-anak itu ternyata akan supportnya itu ya, ketertarikannya itu akan bertambah beberapa persen dari kebiasaannya. Betul. Mungkin yang akan saya lakukan itu ya Bu, lebih menggunakan pendekatan kontekstual. Selain itu mungkin juga akan melakukan model pembelajaran diferensiasi ya Bu, karena tidak semua siswa memang tadi antara dasar pengetahuan mereka itu berbeda. Iya. Seperti itu Ibu. Iya, Masya Allah, luar biasa. Betul ya. Saya sepakat dengan Bu Ade, itu ide yang bagus Bu Ade. Pendekatan kontekstual itu memang menjadi kunci yang penting ya bagi kita, karena memang matematika itu adalah sebuah alat ya, sebuah alat betul bagi kehidupan kita dalam sehari-hari.
Nah, Bu Ade, sekarang coba kita buat komitmen bersama ya Hmm. terhadap hasil yang ingin dicapai gitu ya. Apakah ada indikator spesifik, Bu, yang bisa kita perhatikan untuk mengukur perubahan pandangan siswa tadi yang kata Ibu Ade menyeramkan? Nah, indikatornya apa sih gitu? Keberhasilan bahwa mereka tuh oh iya nggak menyeramkan Iya. lagi gitu. Mungkin menurut saya indikator supaya tadi siswa itu tidak menganggap guru matematika itu menyeramkan ya dengan yang tadi kita bahas ya Bu. Iya. Bisa dilihat itu dari keaktifan siswa di dalam kelas ya, bagaimana mereka mengikuti pembelajaran, bagaimana mereka melakukan umpan balik terhadap pembelajaran yang kita laksanakan ya. Selain itu juga kita bisa memberikan refleksi pada anak-anak ya tentang terkait setiap proses pembelajaran pada anak-anak, bagaimana pembelajaran ibu misalkan hari ini, apa yang kurang, apa yang harus ditingkatkan ya. Mungkin dengan mengikuti kemauan mereka di sana kita akan menjadi guru yang memang tidak mengikuti kemauan mereka gitu, sesuai kebutuhan mereka, dan tidak ada kata menyeramkan lagi tentang matematika. Seperti itu Ibu. Iya, Masya Allah, Bu Ade luar biasa sekali Bu Ade. Itu indikator yang jelas ya, yang bisa kita ukur bersama-sama nantinya. Nanti kita akan memantau perkembangan itu ya Bu Ade ya bersama-sama gitu ya. Iya Ibu. Sebelum kita selesai, Bu Ade, apakah ada langkah selanjutnya yang ingin Ibu Ade diskusikan mungkin, atau ada hal yang lain yang perlu kita perhatikan gitu ya untuk mencapai tujuan Bu Ade tadi? Saya pikir kita sudah mencakup banyak hal ya Bu di sesi coaching ini, dari mulai rencana aksi tadi. Sekarang saya akan menerapkan, Ibu berusaha menerapkan rencana aksi dari yang kita dapatkan tadi, dan saya akan melaporkan perkembangannya terhadap Ibu Ima. Jika ada kendala ataupun pertanyaan, saya akan menghubungi Ibu. Rencana yang bagus sekali Bu Ade. Tidak perlu ragu ya Bu Ade untuk berkomunikasi jika ada yang perlu dibahas nanti ke depannya ya. Saya yakin kita bisa mencapai perubahan positif ini ya dalam pandangan siswa terhadap matematika. Dan selalu berdoa ya kepada Allah SWT, semoga rencana kita ini diijabah seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum ditutup mungkin apakah ada umpan balik Ibu setelah melakukan coaching hari ini? Bagaimana perasaannya Bu Ade? Alhamdulillah Ibu, saya merasa senang sekali dari sesi coaching ini. Saya mendapat pencerahan yang begitu banyak dari sesi coaching ini. Terima kasih Ibu Ima ya telah memfasilitasi, dan saya juga lebih paham, lebih mengenal, lebih sadar terhadap diri saya sendiri. Seperti itu Ibu. Baik Bu Ade, terima kasih atas kerjasamanya ya. Iya Ibu. Mudah-mudahan langkah kita lebih baik ya dari hari ini ya. Amin Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.